Ya baik, terima kasih Bunda Siti Humaidah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan kajian subuh, dan alhamdulillah tadi sudah tilawah dengan bimbingan Bunda Nunung. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada tafsir, masih di ayat 25 ya, belum selesai. Akan kita selesaikan hari ini mudah-mudahan. Nah, baik, kemarin sudah mencoba untuk dibaca ya, baik oleh Bunda. Nah, ini surah Al-Baqarah ayat 25. Nah, mungkin hari ini karena kemarin sudah dibaca kitabnya ya oleh Bunda Nunung, hari ini saya akan menjelaskan sedikit gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiri, dan sampaikanlah kabar gembira alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan yang berbuat kebaikan, anna, bahwasanya lahum, bagi mereka, jannat, surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtihal anhar, dari bawah surga itu sungai-sungai, kullama, setiap, ruziqu, mereka diberikan rezeki, minha, dari surga itu, min samarotin, berupa buah-buahan, rizqo, sebagai rezeki, qalu, mereka berkata, haza, inilah, allazi ruziqna, yang diberikan kepada kami, min qablu, dahulu, wa utu, dan diberikan kepada mereka, bihi, dengannya, mutasyabiha, yang serupa, atau buah yang serupa, walahum, dan bagi mereka, fiha, di dalamnya, azwaj, yaitu memiliki istri-istri atau suami-suami, mutahharah, kalau di sini azwajnya istri, mungkin ya, istri-istri mutahharah, yang suci, wahum, dan mereka, fiha, di dalamnya, khalidun, kekal. Nah, silahkan sebelum itu ada yang mau mengucap, menerjemahkan ulang, silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau menerjemahkan lagi? Atau kita lanjut dulu ke sini ya, nanti mungkin dari sini. Wabashir ini kemarin sudah dibaca oleh Bunda Nunung. Wabashir, dan sampaikanlah kabar gembira. Tafsirnya dalam tafsir Jalalain itu akhbir. Akhbir itu kabarkanlah, allazina amanu, pada orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu adalah saddaqu billah, orang yang membenarkan Allah, wa amilus sholihat, dan yang melakukan kebaikan. Maksudnya di sini di tafsir Jalalainnya, melakukan kebaikan di sana, minal furud, yaitu baik kebaikan yang difardukan, diwajibkan, wan nawafil, ataupun yang disunahkan, anna, ya, bahwasanya, bi anna lahum, bahwasanya bagi mereka, jannat, diberikan surga-surga. Nah, tafsir dari jannat di sini, hadaiq, yaitu kebun-kebun atau taman-taman, zata asjarin, yang memiliki pepohonan, wa masakina, dan tempat kediaman atau ya tempat tinggal, digambarkan tajri, yang mengalir, mintah tiha, dari bawah surga itu, yaitu tahta asjariha, di bawah pepohonannya itu,
wa qusuriha, dan di bawah mahligai atau gedung-gedungnya itu al-anhar, ada sungai-sungai. Nah, kemudian tafsir dari al-anhar itu adalah yaitu al-miyah, yang terdapat air fiha di dalamnya. Wan nahru, dan yang dimaksud dengan sungai itu adalah al-maudi' allazi yajri fihil ma, yaitu yang dimaksud dengan sungai di sana adalah tempat mengalirnya air gitu ya. Tempat mengalirnya air, li'annal ma, karena sesungguhnya air itu yanharuhu ay yahfiruhu. Nah, karena sesungguhnya airlah yang telah menggali atau telah menjadikan nahar. Nah, jadi wa isnadul jar, dan menisbatkan mengalir ilaihi kepada sungai majaz, ini adalah majaz atau simbolisme ya dalam bahasa Indonesia. Kullama, setiap ruziqu, diberi rezeki, minha, darinya, maksud rezeki di sana utaimu, setiap diberikan makanan, mintil kal jannat, dari surga tersebut, min samaratin, yang berupa buah-buahan, rizqo, sebagai rezeki, qalu, mereka berkata, hadza, inilah, allazi, yang, misluma ruziqna, seperti yang direzekikan kepada kami min qablu, gitu, dahulu. Nah, ini dahulu, yaitu qablahu, sebelumnya, fil jannah, di surga, litusyabiha samaruha, karena mirip gitu ya, buah-buahannya mirip. Nah, kemudian biqorinatin, dengan adanya qarinah. Wa utubihi, dan didatangkan dengannya, ya sekarang nanti bisa di itu, wa utubihi, dan didatangkan atau diberikan bihi, dengannya, yaitu maksudnya jiu, didatangkan di sini apa, birizqi, didatangkan rezeki, mutasyabiha, yaitu yang mirip gitu ya, yang menyerupai, yusyabihu ba'duha ba'dan, jadi satu sama lain memang agak mirip, serupa, launan, dari sisi warnanya, wayakhtalifu ta'man, tetapi berbeda dari sisi rasanya gitu. Jadi memang kalau dari itunya pada mirip gitu ya, warnanya hijau, kuning gitu ya. Wayakhtalifu ta'man, tetapi berbeda dari sisi rasanya. Walahum, dan bagi mereka, fiha, di dalam surga itu, azwaj, yaitu ada pasangan gitu ya, atau istri-istri, minal hur, yang cantik, wa ghairiha, dan yang selainnya, yang kondisinya itu mutahharah, yaitu yang suci dari apa, minal haid, suci dari haid. Jadi di surga itu tidak ada yang haid ya. Wa kulli qadrin, dan dari setiap kotoran gitu. Jadi di surga itu perempuannya tidak ada haid, suci dari berbagai kotoran, wahum fiha khalidun, dan mereka itu kekal di dalamnya. Ditafsirkan makithuna abada, mereka makithuna, tinggal abada, selama-lamanya, la yafnun, mereka itu tidak fana atau tidak akan fana ya, tidak akan rusak, wala yukhrijun, mereka pun tidak akan pernah dikeluarkan darinya. Nah, itu tafsirnya hanya sampai sini. Karena sudah siang ya, langsung saja dibereskan saja dalam 2 hari. Kemarin sudah dibaca oleh Bapak Ibu kitabnya ya, udah sama, saya hanya mengucap ulang saja. Kita langsung saja pada penafsiran akhir, bahwa Quran surah Al-Baqarah ayat 25 ini kita lihat dalam tafsir Asrarut Tanzil fi Tafsir wa Ta'wil. Kalau menurut Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwa Bashir itu adalah setiap informasi benar yang mengubah wajah menjadi gembira. Jadi
dengan ada kata basyir itu yang bisa mengubah wajah menjadi gembira. Nah, kata basyir digunakan untuk kebaikan dan keburukan gitu. Kalau menurut Al-Baghawi, basyir di sini bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan, walaupun lebih seringnya digunakan untuk kabar baik. Nah, kemudian wa amilus solihat. Amilus solihat di sini ditafsirkannya pokoknya berbagai perbuatan soleh yang dilakukan oleh orang yang beriman, oleh orang-orang yang ahli dalam ketaatan. Sayyidina Utsman mengatakan bahwa amal soleh itu adalah yang seperti apa yang termasuk amal soleh itu, karena tidak semua yang kita amalkan itu termasuk amal soleh. Jadi amal soleh yang dimaksud adalah keikhlasan dalam beramal. Nah, jadi walaupun kita banyak berkegiatan, tetapi kalau tidak ikhlas ya, itu tidak dikatakan amal soleh gitu. Jadi amal soleh wa amilus solihat di sini adalah keikhlasan dalam beramal sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 110, yaitu amal soleh yang terbebas dari riya, misalkan terbebas dari ingin dipuji oleh orang lain. Sahabat Muaz menyebutkan sebuah amal disebutkan amal soleh ketika mengandung 4 unsur ini. Yang pertama ilmu, sesuatu itu dikatakan amal soleh kalau didasari dengan ilmu, bahwa kita tahu ilmunya tentang hal itu. Kemudian niatnya harus benar, bahwa banyak ya kita beramal amalan akhirat, tetapi karena niatnya tidak sesuai maka tidak disebutkan amal soleh gitu. Kamin amalin, banyak amal yang amal dunia, tetapi karena kita niatnya lillah karena Allah, nah itu menjadi amal soleh. Tetapi ada amal akhirah, misalnya kita tilawah tetapi niatnya bukan lillah, maka itu tidak dikatakan amal soleh. Juga sabar dan ikhlas. Nah ini keempat ini adalah syarat amal kita dikatakan amal soleh ketika berdasarkan ilmu, kemudian niatnya harus benar, kemudian sabar dan ikhlas. Nah, kemudian jannat, surga di sini adalah kebun yang di dalamnya terdapat banyak pohon yang berbuah. Dinamai surga, jannah itu kan janin. Janin itu tidak terlihat di perut misalnya. Jannah, jin juga sama. Jin, jannah, janin. Nah, dinamai surga. Kenapa? Karena tersembunyi dan tertutup oleh pepohonan. Imam Al-Faraw mengatakan bahwa ada perbedaan antara Al-Jannah dan Firdaus. Kalau Al-Jannah itu kebun yang terdapat pohon kurma di dalamnya. Kalau Al-Firdaus itu kebun yang di dalamnya ada pohon anggur. Nah, ini tafsir dari Al-Faraw. Nah, mereka diberikan buah yang serupa sebelumnya. Nah, sebagian ahli tafsir, kata Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwa sebelumnya di sini apa gitu ya. Qablahu itu apa yang dimaksudnya itu bukan buah-buahan yang ada di dunia. Jadi sebelumnya itu bukan kami diberikan rezeki dunia, tetapi rasa baru buah-buahan dari buah yang sebelumnya mereka makan di surga. Jadi bukan berarti wa utubihi, nah, yang ayatnya itu kan bunyinya min qabalu gitu ya. Hadzal ladzi ruziqna min qabl, bahwa sebelumnya di sana itu bukan buah-buahan yang pernah dimakan di surga, tetapi buah-buahan yang sebelumnya yang sama yang mereka makan di surga. Jadi setiap buah dengan jenis yang sama serupa ya memiliki rasa baru yang berbeda gitu. Jadi kayak jenisnya sama tetapi rasanya berbeda. Nah, kemudian kita lihat tafsir Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas menyebutkan buah di surga itu memiliki kemiripan warna dan warnanya mirip gitu, tetapi rasanya beda gitu. Jadi buah di surga itu karakteristiknya warnanya mirip tetapi rasanya berbeda. Kemudian Imam Hasan dan Qatadah menyebutkan bahwa keelokan rupa buah-buahan di surga itu serupa satu sama lainnya, itu mirip gitu. Semua bentuk dan rupanya elok gitu ya, tanpa ada celak sedikit pun. Nah, seperti itu. Sedangkan Muhammad bin Ka'ab menyebutkan bahwa buah-buahan di surga itu serupa dengan buah-buahan di dunia, meski buah di surga lebih lezat. Nah, kalau ini menurut Muhammad bin Ka'ab ya, bahwa berbagai buah-buahan yang ada di surga itu mutasyabihah itu serupa di sana, itu serupa dengan buah-buahan di dunia, walaupun buah di surga lebih lezat. Kemudian ada juga ulama tafsir yang mengatakan bahwa
mutasyabiha di sana itu bahwa nama buah-buahan di surga itu serupa satu sama lain dengan rasa yang sama sekali berbeda gitu ya. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan buah-buahan di dunia tidak ada lagi di akhirat kecuali mirip namanya saja gitu. Ini jadi berbagai pendapat mutasyabiha di sana itu. Kalau menurut Ibnu Abbas bahwa buah-buahan yang ada di dunia itu nanti tidak ada lagi di akhirat kecuali yang miripnya itu namanya saja. Nah, kemudian azwaj istri ya. Azwaj istri sebagai penghuni surga adalah perempuan. Di sini ada tafsirnya perempuan yang asalnya dari dunia dan bidadari muda gitu ya, yang hur muda, yang suci dari air, tidak ada buang air besar nanti ya di surga itu, tidak ada buang air kecil, perempuan yang tidak pernah haid seperti di dunia, tidak ada nifas, tidak ada aca ya, air liur, tidak ada ingus, tidak ada mani, tidak akan beranak lagi, tidak akan ada kotoran-kotoran yang lainnya. Jadi azwaj mutahharah, maksud tafsir dari perempuan suci itu seperti ini. Jadi kalau Ibrahim An-Nakhai mengatakan bahwa penduduk surga itu berjima gitu ya, berhubungan seksual sekehendak mereka tetapi tanpa melahirkan anak. Nah, sementara Imam Al-Hasan menyebutkan bahwa perempuan tua kamu gitu ya di dunia itu memiliki kotoran mata ya cile gitu ya dan pandangan yang kabur, sedangkan perempuan di surga itu suci dari berbagai kotoran yang ada di dunia. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa perempuan surga itu suci dari akhlak tercela. Mereka senantiasa kekal di dalamnya, tidak akan pernah meninggal, tidak akan pernah keluar dari surga, la yafnun wa la yukhrijun. Nah, terakhir dari Ibnu Katsir bahwa setelah Allah menyebutkan neraka ya sebelumnya yang disediakan kafir, kemudian dari sini setelah sebelumnya ayat ini kan menjelaskan bahwa ada neraka yang disediakan untuk orang kafir, kemudian Allah menyebutkan keadaan para wali Allah yang beriman dengan kebahagiaan ya, para orang-orang yang beriman pada Allah, pada Rasul, membenarkan keimanan mereka, melakukan amal soleh. Nah, itu salah satu pengertian yang paling sahih gitu ya dari kata masani dalam Al-Quran, yaitu menerangkan keimanan kufur. Jadi suka seperti itu ya ketika dalam Al-Quran itu ketika menjelaskan tentang keimanan kemudian kekufuran, kemudian menerangkan orang bahagia kemudian celaka, syaqiyun sa'idun gitu dan sebaliknya. Jadi kesimpulannya adalah menyebutkan sesuatu kemudian disusul dengan menyebutkan lawannya gitu ya. Penyebutan sesuatu dan perbandingan di sini disebut tasyabbuh. Nah, seperti itu. Mungkin hampir sama ya tafsir yang lainnya. Hanya itu saja untuk hari ini. Jadi polanya itu satu hari Bapak Ibu belajar baca kitabnya ya seperti kemarin Bunda Nunung udah baca nih di Jalalainnya. Kemudian di hari keduanya saya menjelaskan secara utuhnya gitu. Jadi di hari pertama seperti kemarin kita baca ayatnya, kemudian tafsir Jalalainnya pada belajar baca ya kemarin. Tapi untuk hari ini karena supaya utuh pemahaman kita, supaya udah tamat ya di Al-Baqarah ayat 25 ini, sengaja saya sampaikan secara monolog gitu ya, tidak dialog seperti kemarin. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan untuk tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 25 ini. Mudah-mudahan semakin termotivasi ya kita semua setelah mengetahui gambaran surga seperti itu. Kita semakin termotivasi untuk beramal soleh gitu ya, yang sesuai dengan karakteristik yang tadi, bahwa tidak semua amal yang kita lakukan itu termasuk amal soleh, bahwa harus ada syarat-syarat tertentu, melakukannya didasarkan ilmu, kemudian niatnya harus benar, kemudian tadi ya niatnya harus benar, kemudian ikhlas karena Allah. Nah, seperti itu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
materi. Terima kasih kepada Ibu Dr. Fenty. Semoga pembelajaran pagi ini menambah wawasan pengetahuan kepada kita semuanya. Marilah kita akhiri kajian pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin lab. Nanti jangan lupa materinya di-share di